Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram al-imam al-alamah al-hafidz Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan sholihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah
sudah tambah dunya lali sing kuasa dosa mlebu neraka. Tambah tua ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya suke dorong soke nyawa wis mulai. Sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram di Mushola Nurul Huda Indra Kebumas Gresik setiap hari Rabu ba'da Isya. Mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis pada khususnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, halaman 20 hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Aisyah lan diriwayatkan saking ibu Aisyah, saking Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang ibu Aisyah. Qalat dawu sapa ibu Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibuhu ngawakaken sapa Kanjeng Nabi atayammunu ing mendahulukan yang kanan fitanaulihi ing dalem gawe sandal sapa Kanjeng Nabi wa tarajjulihi lan jungkatane Kanjeng Nabi wa tuhurihi lan sesucine Kanjeng Nabi wa fi sya'nihi lan ing dalem tingkai Kanjeng Nabi kullihi sekabehane tingkah. Muttafaqun alaih dan mufakati hadis oleh Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Para hadirin ingkang minulya, hadis ini menjelaskan tentang hukum tayamun. Nggih. Jadi ana istilah tayamum make mateni mim, ana istilah tayamun mateni nun. Lek tayamum gantine wudu nggih debu, lek tayamun dhisikno sing tengen. Ini kan beda. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hukum tayamun, mendahulukan yang kanan. Nah, ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 678 Masehi yang dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Lek sampeyan umroh haji sampeyan masuk no komplek Baqi, sampeyan tanya orang situ mana makbaronya Ibu Aisyah. Pasti dudukno saniki luwih bebas timbang rumiyin nggih. Nah, Bu, saya tanya jenengan, Ibu Aisyah niki bojoe Kanjeng Nabi yang keberapa? Nah, ini mboten hafal bojo Kanjeng Nabi. Sing hafal bapak itu namanya. Ibu Aisyah niku bojoe Kanjeng Nabi ingkang nomor 3. Sinten versi pertama, Bu? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid nggih radhiyallahu anha yang wafat tahun 619 Masehi. Kemudian istri beliau yang kedua setelah Ibu Khadijah wafat 1 tahun Kanjeng Nabi menduda baru menikahi yang namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ya. Nah, setahun duda. Jadi ini ukuran lek duda setahun. Niru Kanjeng Nabi sing duda nggih. Nah, berapa usia Sayyidah Saudah waktu itu dilamar Kanjeng Nabi? Usia Sayyidah Saudah itu 55 tahun. Lah lek niru Kanjeng Nabi ndudoi setahun, lek ngawin usia 55 tahun. Loh, jare niru sunnah, itu sunnah, Pak. Saiki pilih-pilih, zamannya berubah. Nah, kemudian setelah menikahi Ibu Saudah, Kanjeng Nabi baru menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Ibu Aisyah bojo Kanjeng Nabi urut yang nomor 3 niki. Dan satu-satunya bojo Kanjeng Nabi yang jumlah rolas niku sing perawan namung setunggal nggih niku Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar niku tok nggih. Lha sing dikawin Kanjeng Nabi niku lho Bu, ngono sing enom kecuali Ibu Aisyah. Ummu Habibah 52. Malah ana bojo Kanjeng Nabi umur 22 tahun niku dinikah oleh Kanjeng Nabi. Niki para hadir rahimakumullah, lek cerita Ibu Aisyah mana dawa nggih. Nah, balik ten hadis. Di situ ada kata yu'jibuhu, nggih. Nabi yu'jibuhu, apa itu gawok? Gawok no cara Indonesia. Gawok niku seneng, nggih. Seneng, gemar atau senang melakukan itu yu'jib. Yu'jibuhu. Yu'jibuhu niku adalah
fi'il mudhari' sing artine sedang dan yang akan dilakukan. Berarti Kanjeng Nabi selama hidupnya selalu melakukan tayamun, mendahulukan yang sebelah kanan. Soal itu adalah fi'il mudhari' selalu dilakukan. Dan kata-kata yujib itu tergantung, ada yang mengartikan kegemaran, ada yang mengartikan kesukaan, ada yang mengartikan kesenangan, ada yang mengartikan kegembiraan, tergantung dari kalimat yang dipakai. Ada yang mengatakan seneng ngelakon sing api-api, niku adalah yujib. Nah, di sini berarti Nabi punya kegemaran, punya kesukaan. Lah para ulama membagi, Pak, mana kesukaan Kanjeng Nabi, kegemaran Kanjeng Nabi yang bersifat manusiawi atau alami, mana bersifat syar'i. Lek Kanjeng Nabi seneng mangan manisan, seneng mangan madu, seneng makan kurma, berarti Nabi gemar secara alami, sebab Nabi manusia juga butuh makan. Tetapi ada kegemaran Kanjeng Nabi yang bersifat syar'i. Apa itu? Mendahulukan yang kanan, at-tayammun. Itu bedanya, Pak. Ini bedanya. Jadi ada dua, ada kegemaran yang bersifat manusiawi yaitu atau alami, ada kegembiraan atau kesukaan yang bersifat syar'i. Dan itu jelas dalam Quran dan hadis. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam hadis ini ada contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, diberitakan oleh Ibu Aisyah apa? Nabi yujibuhu tayammunu. Nabi sering melakukan yang sebelah kanan, mendahulukan yang kanan. Contohnya apa? Mana nih? Fi tanauli ing dalam Nabi gawe sandal. Kalau guru saya mengartikan niki kelompen, trompa. Soalnya na'lu, an-ni'al, an-na'lu itu trompa. Kalau sandal bahasa Arabnya sondalun. Oke. Lek sandal men damel niku cara Arabe sondal, gawe sot. Sondalun. Wong Jawa gawe sok ngomong sot dadi sandal. Jadi sandal cepet niku syar'i, Pak, dari bahasa Arab. Diincak-incak panggonane niku. Nah, kesemerep nggih. Sandal sondalun nggih, dadi sandal. Nah, yang kedua apa? Nabi senang ketika sebelah kanan ketika beliau menyisir rambut, wa ta'ajjulihi wa tarajjulihi, menyisir rambut dari sebelah kanan. Dan Nabi juga dikatakan Ibu Aisyah wa tuhurihi, dan juga bersuci mulai anggota sebelah kanan. Lek santri, Pak, lek iku kalimat toknya dhammah wa tuhurihi, maka itu maknanya adalah bersuci secara luas. Berarti Nabi ketika wudhu, Nabi ketika mandi junub, Nabi ketika tayammum dan lain sebagainya, maka Nabi tuhurihi bil yamin, menggunakan sebelah kanan terlebih dahulu. Lekal belajar hadis, Pak, terjemahan tok tuhurihi apa maknai? Tuhuri, tuhuro, beda niki secara maknawi ya. Makanya gak tahu ngaji bingung kadang-kadang nggih. Nah, kemudian apalagi contohnya wa fi sya'nihi kullihi, di dalam perkara apapun Nabi senang mendahulukan yang kanan-kanan. Berarti mendahulukan yang kanan itu sunnah, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikatakan apa? Yujibuhu, ya, selalu melakukan kesenangan untuk mendahulukan yang kanan. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau sengaja hadis sedikit ini saya jabarkan biar agak paham tentang tayammun yang nanti hubungannya dengan Shiratal Mustaqim. Wah, syirat nggih, nanti ada hubungannya ya. Nah, nanti lek nututi waktu nih. Nah. Niki hadis Bukhari Muslim, hadis sahih.
Tetapi ada beberapa redaksi yang sama dari Ibu Aisyah, tetapi redaksinya berbeda. Kalau dalam Bulughul Maram itu memakai redaksi yu'jibuhut tayammunu. Kalau redaksi yang lain juga sahih itu yuhibbut tayammun, menyukai yang kanan. Ada juga redaksi lain dalam kitab yang sahih yang sama, juga redaksinya beda, la yuhibbut tayammuna, loh beda. Nah itu semua ada makna-maknanya kalau kita belajar hadis. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian untuk memahami ini maka kita tidak boleh hanya membaca terjemahan saja, harus membuka tafsir penjelasan syarah-syarah hadis oleh ulama hadis yang kompatibel. Salah satu syarah dari kitab Sahih Muslim yang terbaik adalah karangan Syekh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan hadis ini adalah petunjuk bagi kita semua bahwa Nabi ada perbuatan yang namanya perbuatan mustamirah hasanah, perbuatan yang terus menerus yang baik. Nah, ini Imam Nawawi. Nah, ini kemudian menjadi sebuah kaidah, Pak, yang sepakati oleh para ulama hadis. Hadhihi qaidatun mustamirratun fis syar'i. Ini adalah kaidah yang berlangsung di dalam syariah atau syar'i. At-tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan. Apa saja kata Imam Nawawi? Sebab setiap kebiasaan namanya al-mustamirrah, atau al-istimrar. Maka ada kebiasaan yang terus menerus yang baik, ada yang buruk. Namanya af'alul istimrar hasanah dan af'alul istimrar sayyi'ah. Maka Nabi berarti mencontohkan sesuatu yang bersifat harokatul mustamirah hasanah, sesuatu yang berlangsung terus menerus dan berlaku dalam kehidupan yang baik. Jadi ngoten mulai memahami sebuah hadis nih ya. Nah, kemudian beliau mengatakan Imam Nawawi, sebab tayamun itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, perbuatan yang indah, dan itu nanti akan menyebabkan orang yang melakukan tayamun itu selalu berada dalam kebaikan. Niku keterangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Dan beliau juga mengatakan sebaliknya, Pak, kalau yang tayamun mendahulukan yang kanan itu identik dengan kebaikan, kemuliaan. Kalau dengan tangan kiri itu berarti identik dengan keburukan dan kejelekan. Tapi enggak semua. Nanti saya akan ceritakan ini hadis, tetapi dalam kondisi normal. Enggak normal berubah hukum, nanti masuk ke ranah fikih. Ngoten. Nah, contoh menurut beliau contoh perbuatan yang bersifat sunnah tayamun. Contoh berpakaian. Nglebokno lengan tangan sik, baru lengan kiwa. Sampai yakin lek kelambian barengan gak iso, Bu. Coba kelambi barengan gak iso. Sapa nyekeli? Celonoan barengan tambah gak iso sampean. Ya, makanya pilih salah situ tangan sik ngoten. Kecuali sarung bolongnya situ. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Apalagi contohnya sing api-api al-mustamirrah hasanah makan, minum, berjabat tangan, nyisir rambut, normal contohnya minum, cukur. Cukur juga ada hadisnya, itu disunahkan tayamun sebelah kanan dulu. Cuma hadis yang lain dan sebagainya. Motong kumis, nyukur brengos, itu juga ada hadisnya, disunahkan untuk dicukur sebelah kanan dulu. Loh, ini Masya Allah luar biasa, Bu, Pak, perhatian Kanjeng Nabi terhadap perbuatan yang namanya mustamirrah hasanah tadi.
tayamun itu, ya kan, sampai diatur sejak sampai sedetail-detailnya, nih kan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian konsep tayamun ini, ya, itu boleh dipakai dalil untuk menggunakannya. Sebab itu hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dinamakan keduanya sama, itu dinamakan muttafaqun alaih. Keduanya sepakat tentang kesahihan hadis ini kan. Jadi konsep tayamun, ya, tayamun dari yamin. Apa yamin? Kanan. Ya, yamin kanan. Itu berarti kanan identik dengan kebaikan, kiri identik dengan keburukan. Itu analoginya begitu, ya kan. Nah, jadi coba kita analogikan, apa benar Nabi mengatakan tayamun itu identik dengan kebaikan, kemuliaan, keindahan, ya. Coba kita lihat Al-Waqiah, Bu, sing sampean waca mendina niku nggih. Coba ayat 8 dan 9. Apa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Itu kan Al-Waqiah. Lek sampean saged nggih Al-Waqiah, lek saged istiqomah jenengan waca saged mantung duha utawa mantun asar. Utawa saged diwaca sadurunge subuh. Lah iki jasa guru kula rumiyin, ya kan. Lek saged sadurunge subuh ping 3, lek saged ya sitoke kadang keturun. Apa? Fashabul maimanati, yaitu golongan kanan. Ma ashabul maimanati, alangkah mulianya golongan kanan itu, ya. Kemudian washabul mas'amah, dan golongan kiri. Ma ashabul mas'amah, dan alangkah jeleknya golongan kiri tersebut. Ini adalah dawe Gusti Allah. Berarti kanan identik dengan kebaikan, kiri identik dengan keburukan, juga dijelaskan oleh Al-Quran. Maka ada istilah ashabul yamin wa ashabus shimal, golongan kanan, golongan kiri. Lek sepedaan ono rating kanan, rating kiri. Lek ibu-ibu kuwalik, kadang rating kanan menggoke kiri. Iki bingungi. Nggih. Jadi ashabul yamin golongan kanan, ashabus shimal golongan kiri. Ngoten. Nah, ini analogi yang pertama dari Al-Qur'an. Dan analogi yang kedua ngeten, contoh, ya. Napa sinten malaikat sing nyatet api elek nang awak kita? Malaikat sing nyatet mendina lho, Pak. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Dan Quran atau istilah lain dinamakan malaikat kiroman katibin. Ngoten. Niku coba sama tingali dan surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12 nggih. Wa inna 'alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, namanya kiroman, dan selalu menulis pekerjaanmu, namanya katibin. Jadi kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui setiap yang kita kerjakan. Hati-hati ono CCTV. Canggih nih CCTV ini gak ada baterai, langsung malaikat, Bu. Namanya gak ketok, dicatat mendino. Jadi kalau dihitung, kita ini setiap hari selalu didampingi oleh 5 malaikat. Yang 4 sip-sipan, sip 1 dan sip 2. Sing siji netepno awake dhewe. Sinten sip-sipan? Nggih niku Raqib dan Atid. Subuh sip loro ganti sip siji sampai asar. Asar gantian sip asar sampai subuh. Itu muter laporan. Nah, ini dinamakan kiroman katibin. Banyak yang salah paham, malaikat Raqib Atid itu bukan nama, hanya sifat tugas, ya.
Dan ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Biqai Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1480 Masehi di Damaskus. Dalam kitab tafsir Namrud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar, beliau mengatakan malaikat Kiraman Katibin dan malaikat Raqib Atid itu bukan nama malaikat tetapi sifat dan tugas malaikat. Niku Pak. Nggih, tugas sifat malaikat. Lah kalau misalnya 5 malaikat ini gimana cara selesai tugasnya? Loh, ada 2 riwayat. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dari riwayat satunya malaikat ini minta izin kepada Allah kembali ke asalnya. Tetapi ada riwayat satunya dari Imam Tabarani, ya, beliau menceritakan ada hadis ketika Atid Raqib ini izin untuk kembali, orangnya wafat, sama Allah tidak diperbolehkan, tetap kamu berada di alam kuburnya sampai hari kebangkitan. Makanya ana keterangan wong sing ziarah kubur, sing kubur ngerti sapa sing diziarahi. Niki terkait juga dengan malaikat pendamping yang menurut riwayat Imam Tabarani itu selalu mendampingi sampai alam kubur. Paham ya? Nah niki jadi gak usah bid'ah nih. Turun senau tetok kono ngomong bid'ah tok nih, susah nih kan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, jadi Kiraman Katibin, jumhur ulama mengatakan itu nama lain dari malaikat Raqib dan Atid. Lek Raqib sebelah pundi, Bu Raqib? Sebelah kanan. Kalau Atid sebelah kiri. Nah ini ya. Idza yatalaqqal mutalaqiyati 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Jadi malaikat itu mencatat amal perbuatan kita. Satunya duduk di sebelah kanan, satunya duduk di sebelah kiri. Bahasanya adalah qaidun, lungguh. Tapi juga kemudian bahasa lungguh ngoten mboten. Pokoknya di antara kanan dan di antara kiri. Lek duduk ya nang kene karo, Pak. Abot sampean nyinggung malaikat sampean. Nah, embuh gak ngerti. Pokoknya yang penting duduk artinya kiasan nggih. Artinya ada sebelah kanan kita malaikat Raqib, sebelah kiri kita malaikat Atid. Niku kan. Nah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi, ya, tiada satu ucapan dari manusia, ya, yang diucapkan manusia melainkan dicatat oleh 2 malaikat. Oh, CCTV hati-hati direkam sampean. Ngomong apa direkam, masih izin nomor rekaman sampean. Ini semua direkam, Pak. Sebab apa? Di dekatnya ada Raqibun Atidun, ada malaikat pengawas Raqib dan Atid. Paham, Bu? CCTV ini Gusti Allah. Ya. Loh, lek malaikat Kiraman Katibin Raqib Atid di masing-masing orang berapa jumlah malaikat Raqib Atid? Oh, seluruh sak dunya. Ngoten. Jumhur ulama mengatakan jumlah malaikat Kiraman Katibin atau Raqib Atid wallahu a'lam, sing ngerti Gusti Allah. Tetapi sebagian ulama ahli tafsir mengatakan jumlah Raqib Atid sesuai sebanding dengan jumlah manusia di dunia. Ngoten. Ya, jadi terus ono, kemudian kapan ya istirahat malaikat? Sip 1, sip 2, sak jam istirahat. Ndak ono, Bu, malaikat istirahat. Nah, lek ketok enak gak ketok deh gitu. Nah, niki berarti menulis, Pak. Nyun sewu ada riwayat ngeten. Ketika seseorang melakukan kegiatan jelek, buruk, maksiat, dosa, nggih. Kate ditulis kali malaikat Atid. Oh, iku nglakoni dosa. Ditulis kali malaikat Atid. Si dicegah ambek malaikat Raqib. Sik. Ojo sik. Ya, ojo sik. Apa? BE 7 jam engko sadar tobat. BE. Ojo catet sik. Ngoten. Cegah. Ojo. Bahkan Raqib dekat dengan kebaikan, ya. Atid nyatet senengane kan. Jadi Raqib dekat dengan kita, kebaikan, bisi ape. Nyun sewu
Jangan krasa mboten ketika ngeten. Iki dilakoni gak ya? Dilakoni gak ya? Salat gak ya? Dhisik gak kok keri ya? Dhisik. Nah, kalau bisikan dhisik itu barangkali bisikan malaikat raqib. Wis turu malaikat engko ae. Malaikat atit. Ini mendamping mbok mendino niku. Ya niki. Nah, karena dicegah oleh malaikat raqib ojo sik, jangan catat dulu, engko sadar tobat. Ya. Tapi lek sampean niat apik, insyaallah lek ana waktu engko tak silaturahim napa marzuki. Bagus gak ini silaturahim misale? Dicatat Pak kali raqib atit. Coba melok, iki tugasku. Jadi niat baik saja sudah dicatat oleh malaikat raqib, apalagi dilakukan. Oleh kejelekan sik ojo dicatat sik be engko wonge tobat. Oleh dalam syarah itu ada menjelaskan ulama 7 jam dari perbuatan dosa, tapi wallahu a'lam ya. Niki perhati rahimakumullah ya, walaupun dosa gede dosa cilik gak ono kemudian sampean kompromi malaikat kat cilik kan titian gak apa-apa ya gak iso Bu ya ndak bisa. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu telah mereka perbuat tercatat semua dalam buku-buku amalan. Dalam urusan besar maupun kecil semua tertulis rapi. Jam piro, dina apa, pirang menit ngrasani wong. Niku dicatat kewabeh. Sapa dirasani ana kabeh ini lembaran niku nggih. Makane hati-hati. Panggo mari ilmu ning ngene ngrasani wong dosa durung 7 jam. Astagfirullahaladzim. Malaikat dipolitiki. Nah, niki perhatian ya. Jadi hikmahnya pada malaikat raqib atid, Pak, dalam perbuatan tadi ya, hikmahnya agar kita tumbuh sikap 2 hal. Apa? Sikap muraqabah dan sikap muqarabah. Beda. Sikap muraqabah dan sikap muqarabah. Sikap muraqabah itu apa? Sifat sikap yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kate nglakoni barang elek ana atit ana raqib gak sida, ya. Lah, kemudian yang kedua, muqarabah. Tadi muraqabah diawasi. Ini muqarabah merasa dekat dengan Allah. Jadi diawasi Gusti Allah dan dekat dengan Gusti Allah. Niki. Lah, kalau muraqabah dan muqarabah ini sudah tertanam bagus dalam diri kita masing-masing, maka itu akan menimbulkan semangat kebaikan menjadi suatu kebiasaan, dan ketika taat amal soleh tidak menjadi beban. Enteng, Bu. Amal taat enteng gak abot ya. Lek sadar gak semaput ya, sadar, maka muncul namanya perbuatan ihsan. Jadi ada hubungannya antara kehadiran malaikat ngawasi dengan perbuatan ihsan manusia. Cek dia wong apik ngoten nggih, perbuatan ihsan, perbuatan baik. Lek ihsan itu perbuatan baik yang diawasi oleh Allah, maka itu salah satu bukti keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Sehingga kalau sudah muraqabah, muqarabah, ini menjadi perilaku yang baik setiap hari. Bukan sekedar jargon lesan saja, sudah konkret dilakukan, dan itu akan menjadi akhlakul karimah. Lah, etika atau adab itu bagian dari akhlakul karimah, ngeten nggih. Jadi iku hubungannya lek dihubung-hubungno karo malaikat wau niku nggih. Lek sampe sadar nggih, aduh ana malaikat sungkan aku. Aduh ana malaikat sungkan aku. Ngoten nggih. Tapi lek adus, Bu, ya aja sungkan-sungkan wis ya apa-apa jenenge adus. Mosok sungkan malaikat.
Nah, jadi ihsan itu apa? Menurut Imam Al-Baydawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1286 Masehi di Iran mengatakan ihsan dalam kehidupan itu selain merasa diawasi dan diawasi Gusti Allah, merasa melihat Gusti Allah, ngoten nggih. Niku definisi. Tapi menurut Imam Al-Baydawi terapannya ihsan itu apa? Adalah bentuk ketaatan apapun secara kualitas dan kuantitas hanya untuk Allah. Kualitas dan kuantitas. Niki termasuk perbuatan ihsan menurut Imam Al-Baydawi dalam kitab Tafsir Al-Baydawi. Loh, berarti cakupannya luas, Pak? Enggak, cakupannya luas, Pak, perbuatan ihsan niku. Makanya perbuatan ihsan orangnya disebut muhsin. Nggih. Kados napa orang soleh? Orang soleh itu mudah melakukan ketaatan. Sembahyang melok, jamaah melok, ngaji melok, iki melok barang. Itu orang-orang soleh. Tapi ketika orang soleh menjadi muslih, ini jarang. Apa muslih itu? Sebagai pionir kebaikan, berjuang dalam kebaikan, disi dalam kebaikan, contoh dalam kebaikan, dakwah dalam kebaikan. Niku disi terus. Niku muslih beda. Orang soleh itu banyak yang kita temukan, tapi orang muslih itu jarang di antara orang soleh. Berjuang berkorban niku muslih, noto dan sebagainya itu muslih ya. Nah, cakupannya luas sekali. Apa? Kebaikan apapun, wis ope kebaikan hasanah ya, itu termasuk dalam cakupan ihsan. Nah, menurut keterangan Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan cakupan perbuatan ihsan dalam kehidupan nyata itu mencakup apa saja yang penting dalam ranah kebaikan, termasuk ranah ibadah, ranah akidah, ranah muamalah, dan ranah kemasyarakatan. Jadi kalau kebaikan di masyarakat, kerja bakti, mau malih kokoke gak ono hubungan mbek agama, Pak, kerja bakti. Apa? Melok bagi sembako misalnya. Nah, itu masyarakatan. Lah, itu kalau diniati ibadah, maka menjadi ibadah. Ngoten, Pak. Niki. Nah, niki perhati rahimakumullah. Kemudian sasaran ihsan itu adalah pelakunya, kita. Ya. Kita pelakunya. Kenapa? Agar kita menjadi orang yang baik. Tutur katanya halus, tidak kasar. Kemudian dengan konsep cinta, toleransi, saling menghormati dan sebagainya, itu adalah merupakan sasaran dari pelaku ihsan. Perbuatannya dan perkataannya baik kepada siapa saja. Kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama manusia, kepada lingkungannya, kepada hewan sekalipun, itu termasuk cakupan sasaran perbuatan ihsan. Sehingga kalau kebiasaan begini, maka kita menjadi manusia husnul khuluq, manusia yang baik. Manusia yang baik, husnul khuluq. Nah, analogi yang kedua, malaikat. Analogi yang ketiga, ketika nanti kita fi yaumil qiyamah, Pak, ada tahapan menerima buku catatan yaumul hisab. Ya, tergantung amal kita di dunia. Oleh amal kita bagus, maka menerima dengan tangan kanan, loh kan, kanan lagi, dan juga ringan, Pak, bukunya, kayak enteng gitu loh. Semakin bagus timbangan abote banyaknya amal, semakin enteng menerima dengan tangan kanan. Semakin banyak durhaka, maksiat, kejelekan yang dilakukan, maka menerima dengan tangan kiri, beratnya bukan main. Nah, makanya minta, ya Allah ringankan hisab, kan wonten dengane niku. Ya. Jadi enteng diterima dengan tangan kanan.
Ya, ini berarti indikator dari semua yang kita jelaskan, indikator bahwa hal-hal yang bersifat tayamun, ya, yang kanan didahulukan itu termasuk apa? Termasuk perbuatan sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Syekhul Islam, Syekhul Akbar Imam Ibnu Arabi rahimahullah yang wafat tahun 1240 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan, ya, mendahulukan yang kanan dalam kebaikan atau at-tayamun itu adalah syariat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu? Sing kanan. Tapi kok nanti saya ceritakan bagaimana tayamun jadi berpahala, ada nanti caranya. Nah, yang kedua contoh tayamun dari Kanjeng Nabi menurut Ibu Aisyah adalah apa? At-tana'ul, ya, fi tana'ulihi. Nabi memakai sandal, memakai trompa cara Jawa apa? Kelompen, ya. Niki mendahulukan yang kanan, ya. Baik ini setiap hari, ya. Setiap hari nggih. Nggih sandal, mbuh sandal japit, mbuh sandal selop, mbuh sandal bolong, mbuh kemitian, pokoknya sandal. Ya. Kenapa? Agar kaki kita selamat dari kotoran, ya, bahaya atau apapun lah. Itu fungsi dari as-sandalu. Sondal, ya. Nah, jadi pakai sandal itu, Pak, ya, pakai sandal toh itu jadi sunnah itu, ya Allah, sunnah ini kuwah sangat. Jadi jangan kemudian nyun sewu kita merasa ada satu dua sunnah yang kita kedepankan kemudian merasa paling sunnah. Ini keliru. Nggak sandal sunnah, bersampai tiap hari nggak sandal ahli sunnah. Loh iki hati-hati niki. Nggak boleh kita kemudian aku paling sunnah. Apa ukurane cingkrang? Lah. Ayo aku golek dalil ndi Nabi tahu celonoan. Wong celana cingkrang sunnah, Nabi gak tahu celana cingkrang. Niki para rahimakumullah, nggih. Jadi napa adab nggih sandal lho? Ono ditata karo Kanjeng Nabi. Adab nggih sandal. Jelas yang pertama napa? Kanan dan kiri lho nggih. Ojo kanan kabeh sandal. Kok pas mari ngaji sandal kanan sunnah. Kanan semua dipakai. Maksudnya yang dipakai kanan dulu, nggih. Kanan dulu yang dipakai. Nah ini. Yang kedua napa? Nyun sewu. Kita pakai sandal atau sepatu, kata Kanjeng Nabi itu disunahkan duduk. Bahkan ada hadis yang melarang kita pakai sandal sepatu dengan berdiri. Nah, ini hadis ada di Arab. Jadi rata-rata orang pakai sepatu nggih, khuf nggih. Khuf sing dukur ngoten soalnya tanah gurun. Lah lek wong Jawa sandal jepit mosok elunggo sampean dong kowe. Ayo. Nah, ini harus kontekstual hadis niki nggih. Mosok mari ngaji lungguh sunnah, berdiri makruh, nggawe sandal, sampean kemudian metu sholat royoan. Lho, lha apa macet ana wong nggawe sandal lungguh. Nah, harus dicari. Loh, apakah apa pengertiannya? Nah, ternyata diterangkan oleh para ulama ahli hadis. Contoh, nggih, Imam Abdul Rauf Al-Munawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1621 Masehi, dalam kitab Faidul Qadir beliau mengatakan itu anjuran, nggih. Kemudian dipertegas oleh namanya Imam Ibnu Asir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1232 Masehi, ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan duduk pakai sandal atau sepatu adalah sandal sepatu yang sulit untuk dipakai ketika berdiri. Loh, ulama hadis nih. Dipertegas malih kali Imam At-Tibi, ya, Al-Maliki Asy-Syafi'i
ya itu mengatakan itu berlaku bagi sepatu loh. Jadi ngoten lek makna hadis, ojo kemudian tekstual pakai sandal disunahkan berdiri. Sunahkan duduk, dilarang berdiri. Lah sampean dal japit mek lungguh piye sampean iki ya. Sepatu Bu nggih. Ya. Apa lek ana taline barang lek karo ngadeg kuwatir jomplang goleng sampean ya. Itu. Jadi perlu untuk difahami tentang pendapat para ulama tentang suatu hadis. Nah, tidak boleh pakai sandal 1 cc, Bu. Situke dingklang, situke sandalan. Yo. Lah apa yuk 1 cc. La yamsi ahadikum ya, la yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin. Tidak boleh orang berjalan dengan 1 sandal. La yamsi. Jadilah sampean tamasya dari kata yamsi tadi, melaku. Ayo tamasya, artinya melaku, tapi sampai numpak bis. Ini gak tamasya, ngebis. Tamasya itu melaku artinya, Bu. Ayo tamasya, ya melaku. Ya. Nah ini nggak boleh lah yamsi. Ya, jadi kalau memang 1 lepas semua, kata Kanjeng Nabi. Fal yun'ilhuma jami'a. Jika pakai semua, ya. Auliyahla huma jami'ah, atau lepas semua. Nah ini Kanjeng Nabi. Ono donga adab yang ketiga, ndonga nggawe sandal. Ya, ndonga gawe sandal. Apa dongane? Dawa dongane, Bu. Sampeyan antri nggawe sandal masjid musala ya sampeyan ndonga iku ya antri. Ya, gak mulai-mulai sing mburi. Napa yuk maca donga, napa sunah. Ya, serondol sampeyan kesuwen le. Napa dongane gawe sandal, sepatu, nggih. Kula mboten apa kula catet niki. Bismillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ya wa wad'i qadamayya fid dunya wal akhirah wa sabbithuma ala sirati yauma tazilul aqdam. Wah kapal Pak, kedawan Pak. Gampangane bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah aku nggih sandal iki muga-muga netepno cikilku di atas siratal mustaqim lillahi ta'ala. Wis gampangane ngoten. Duduk wong Arab sampean angel. Lepas sandal sama ya. Alhamdulillah apa? Allahumma sabbithumma ala siratika wala tuzillahuma an siratikal sawi. Artinya tetapkanlah kedua kakiku ya Allah di atas sirat ketika banyak kaki yang tergelincir. Lho iki donga, Pak. Tapi kesuwen nggih, wis cara Jawa mawon. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, ya aku nggih sandal loro iki sampean tetepno sikilku di atas sirat. Ngoten mawon, nggih. Nah, Bu, sirat ngerti sirat nggih? Jam pira lagi? Duh. Bisa lho. Sirat jembatan. Bentuknya apa? Kayak rambut. Nggih. Tipis ini ya. Nah, banter gae kita ini untuk melewati sirat tergantung amal kita. Saestu niki hadis sahih semua nih. Tergantung amal baik kita. Ya. Ana sing banter kaya kilat, ana sing cepet kaya manuk terbang, ana sing banter kaya kuda, ana sing ngerangkak. Ya. Ana sing tiba nyantol maneh, ngoten saking abote. Lah, ngoten niku lho ya Allah, niki hadis sahih. Ketika banyak manusia ten padang mahsyar, Nabi Ibrahim yo tolong ojo aku gak pantes kalau Nabi Musa. Nabi Musa yo tolong ojo gak pantes Nabi Isa. Diparani aku gak pantes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi apa? Ya Allah, Nabi niki lungguh Pak ngadeg pinggir sirat ya. Nabi niki wa nabiyyukum qaimun ala sirati yaqulu rabbi sallim ummati. Bayangno niki kan.
Sampai pada orang hamba yang paling berdosa itu tetap dungo kanjeng Nabi, salim ya Rob, salim ya Rob, salim ummati, selamatkan umatku, selamat umatku. Tinteni kanjeng Nabi di ujung sirat. Lek lolos baru masuk ke telaga Al Kautsar, telaga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok pengen sampean didungakno kanjeng Nabi, makanya sholawat sing akeh nggih, cek asal cek dikenal kanjeng Nabi niki para hadirin rahimakumullah. Iki sik dah saniki kalau ngeten terakhir, kira-kira Bu sampai yang ngliwati sirat, jerune neraka ning sirat iku pinten jerune? Ayo, sirat niku ndukure neraka sampai lek lugur langsung plung gak ketok wis weteng. Apa napa jurune ya, inna qa'ra jahannama lasab'una kharifah. Jerune neraka ngisor surat iku berapa? 70.000 tahun waktu hari kiamat. Coba dihitung Bu. Wa inna yauman 'inda rabbika, ya. Jadi waktu di kiamat di hari akhirat itu 1 jam di sisi Tuhan, ya. Ka alfi sanatin koyok 1000 tahun di bumi. Loh, Bu, ayo dihitung kalkulatore, gak cukup sampean. Inna yauman 'inda rabbika, sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu, 1 hari, berarti waktu akhirat ka alfi sanatin, ya, mimma ta'udun, ya, itu seperti 1 tahun ketika kamu di dunia. Coba wis saiki ngene wis sadurunge tutup, umure wong pira Bu kira-kira? 60, ya, 60 tahun wis niru kanjeng Nabi. Nah, kemudian sampai coba kalkulator 60 tahun dikali 1 hari akhirat dibagi 1000 tahun dunia, ya, ketemune 0,063 hari akhirat kali 24 jam sama dengan umur awak dhewe ten dunia dibanding umur akhirat cuma 1,5 jam saja. Ya, gak turu sampai tak dulu. 1,5 jam waktu akhirat kita di bumi itu dorong gawe turu. Sampeyan turu pirang jam turune? Ayo, lek 8 jam. Lah lek 8 jam berarti paling kerja sepertiga. Berarti umur sampai 42 tahun gawe melek durung liyane niku. Berarti mes 1 jam sampean melek nang bumi. Nek lek ikut umur akhirat. Lah jerone neraka ndukut ni sore sirat 70.000 tahun waktu akhirat. Piro jerone wallahu a'lam. Niki hati-hati nggih. Nggih mugi-mugi kita termasuk selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.